Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nerliana Aprilianti, NPM A1G019084. Di sini saya akan menceritakan salah satu legenda dari rakyat Bengkulu yang berjudul Legenda Raden Miskin di Pino. Raden Miskin adalah anak desa Talangjeru dekat muara sungai Bulan 2 Hulu Pino. Dia tinggal bersama dengan ibunya. Ayahnya telah lama meninggal dunia. Ayah Raden Miskin adalah adik dari Puyang Raden Pengantin di Kota Tinggi. Desa Raden Miskin adalah desa bekas jajahan Puyang Sakti Tanah Merah yang merupakan desa tertua di daerah Pino. Pemerintahannya penuh dengan kezaliman dan kenistaan. Kehidupan rakyat penuh dengan kenestapaan. Terlintas di hati Raden Miskin bahwa suatu saat dia ingin mengembalikan kehidupan rakyat agar aman dan damai. Pada suatu hari, Raden Miskin mendapatkan suatu undangan dari Puyang Cap Biri di Tangorasa Ilir Pino, saudara sepupu dari Puyang Raden Pengantin di Kota Tinggi. Isi dari undangan tersebut memberitahukan bahwa Puyang Cap Sujian mengalami peristiwa yang amat sulit, di mana orang-orang Gunung Kembang akan datang dan menyerang wilayahnya. Orang-orang Gunung Kembang adalah orang yang berhasil membunuh Puyang Raden Pengantin. Orang-orang Gunung Kembang akan mundur apabila Puyang Cap Sujian dapat menjawab teka-teki dan memenangkan taruhan yang mereka buat. Seluruh rakyat di Batanghari Pino ketakutan. Mereka gundah gulana. Mereka khawatir jikalau Puyang Cap Sujian tidak dapat menjawab teka-teki dan memenangkan taruhan itu, maka wilayah mereka akan dirampas. Mereka akan disengsarakan. Mereka akan dibuang. Tapi saat rakyat sedang bersedih, datanglah seorang pemuda yang dengan baik hati menawarkan diri untuk menjawab teka-teki dan memenangkan taruhan itu. Dia adalah Raden Miskin. Raden Miskin pun memberikan surat kepada Puyang Cap Sujian. Isi dari surat tersebut yaitu, jikalau Puyang Cap Sujian mengizinkan, maka Raden Miskin akan maju menjawab teka-teki dan memenangkan taruhan itu. Begitulah isi dari surat Raden Miskin. Setelah Puyang Cap Sujian membaca surat tersebut, Puyang Cap Sujian gembira. Dari awalnya sedih, dia akhirnya gembira. Dia yakin bahwa Raden Miskin adalah orang yang berotak cerdas yang dapat menjawab teka-teki dan memenangkan taruhan itu. Segeralah Puyang Cap Sujian mengirimkan surat agar Raden Miskin datang ke wilayahnya. Tak beberapa lama kemudian, Raden Miskin pun tiba di wilayah Puyang Cap Sujian. Kedatangannya disambut gembira oleh rakyat, begitupun dengan Puyang Cap Sujian. Orang-orang Gunung Kembang pun telah lama menunggu kedatangannya. Tapi orang-orang Gunung Kembang sedikit meremehkan. Mana mungkin seorang bocah ingusan, tidak berpengetahuan dan baru hidup beberapa tahun dapat menjawab teka-teki yang akan kami buat. Begitulah kata orang-orang Gunung Kembang. Kemudian pertarungan pun akan dimulai. Taruhan yang pertama yaitu pertarungan antara dua ekor kerbau, di mana orang-orang Gunung Kembang memilih kerbau yang besar dan mempunyai tanduk yang kuat, sedangkan Raden Miskin memilih seekor anak kerbau kecil yang tidak diberi makan selama 2 hari. Tak lupa juga di atas kepala dan hidung si kerbau kecil tersebut diletakkan sebuah pisau yang amat tajam. Pertarungan pun dimulai. Kedua kerbau didekatkan satu sama lain. Kerbau besar pun mendekati kerbau kecil tersebut. Kerbau kecil yang tidak diberi makan itu pun mendekati kerbau besar yang dianggapnya sebagai induknya. Dia ingin menyusul. Saat kerbau kecil mendekat, tak sengaja pisau yang berada di atas kepala dan hidungnya melukai perut si kerbau besar, yang akhirnya perut kerbau besar terluka dan akhirnya lama-kelamaan kerbau besar pun mati. Pertarungan pertama pun dimenangkan oleh Raden Miskin. Kemudian diadakanlah pertarungan yang kedua, di mana Raden Miskin diminta untuk menentukan pangkal dari sepotong balok kayu. Mudah saja bagi Raden Miskin. Diambilnyalah sepotong balok kayu tersebut dan diletakkannya di dalam air. Mana bagian yang paling dalam itu adalah bagian pangkalnya. Ternyata jawabannya benar. Pertarungan kedua pun dimenangkan kembali oleh Raden Miskin. Kemudian diadakanlah pertarungan yang ketiga, di mana Raden Miskin diminta untuk menentukan suatu perkara terkait dengan hutang. Raden Miskin diminta untuk menyelesaikan perkara hutang tersebut. Jikalau saya hitung daging punggung itu hanya 1 kail,
hanya boleh dibawa, tidak boleh dipotong. Bagaimana cara membayarnya? Mudah saja bagi Raden Miskin. Katanya, hanya boleh dibawa, tidak boleh dipotong, kurang apalagi disambung. Jawabannya pun ternyata benar. Pertarungan ketiga pun dimenangkan kembali oleh Raden Miskin. Dan tibalah di pertarungan yang terakhir, yaitu adanya suatu teka-teki. Raden Miskin diminta untuk menentukan mana burung jantan dan burung betina di antara dua burung yang berada dalam satu sangkar. Mudah saja bagi Raden Miskin, didekatinya sangkar burung tersebut dan dibukanyalah pintu sangkar burung tersebut. Mana burung yang lebih dulu itu adalah burung jantan, sedangkan burung yang terakhir terbang itu adalah burung betina. Ternyata jawabannya benar. Akhirnya seluruh teka-teki dan pertarungan itu pun dimenangkan seluruhnya oleh Raden Miskin. Orang-orang Gunung Kembang pun dirampas dan tidak dapat kembali ke wilayah mereka. Akhirnya mereka berlari ke dekat sungai dan tinggal di sana dengan menanam kunyit dan berternak kerbau. Saat Puyang Capsujan datang, mereka berlari lihat sungai di Pasar Manak dan menyeberang. Tak sengaja saat mereka menyeberang, tanduk dari salah satu kerbau pun hanyut di sungai tersebut. Nah, sungai tersebut pun kemudian disebut dengan nama air Sara. Dan dari air Sara inilah Puyang Capsujan kembali ke Tanggaraso Ilir Pino, sedangkan Raden Miskin dan rakyatnya hidup aman dan damai di Batanghari Pino. Mungkin itulah cerita terkait legenda tentang Raden Miskin di Pino. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.